Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan Kak Koi. Kita akan mempelajari matematika. Hari ini adalah pertemuan ketiga rumah belajar UI. Nah, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu bangun datar dan bangun ruang? Nah, bangun datar itu kita bisa kelompokkan menjadi persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Itu bangun datar. Nah, bangun datar apa sih bangun datar itu? Bangun datar adalah bangun yang tidak beruang, memiliki dua dimensi saja. Bangun datar tidak memiliki volume, ketebalan, dan atau ruang. Apakah ada yang tahu maksudnya dua dimensi saja? Nah, memiliki dua dimensi saja artinya hanya bisa dilihat dari satu sisi. Satu sisi atau dua sisi lah pokoknya, depan dan belakang. Nggak memiliki volume, ketebalan, ataupun ruang. Pokoknya yang kita lihat itu cuma flat atau datar. Jadi hanya sebuah bentuk di mana kita itu cuma bisa melihat dari satu sisi, dari depan ataupun sisi lainnya itu dari belakang. Kita lanjut dengan bangun ruang. Bangun ruang itu yang kita pelajari pada hari ini terdiri dari kubus, balok, kerucut, dan tabung. Nah, berbeda dari bangun datar, bangun ruang ini bisa dilihat dari berbagai sisi, alias memiliki 3 dimensi. Nah, sisi mana saja yang bisa kita lihat? Pokoknya semuanya. Jadi begitu kita putar balikan, kita bisa melihat dari berbagai sisi. Oh iya, ini nih kubus misalnya, balok, kerucut, ataupun tabung. Kalau kita lihat dari kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan pun kita bisa tahu, oh ini ada ruangnya. Apa sih maksudnya ada ruangnya? Ruangnya itu volume. Jadi misalnya kita melihat sesuatu itu memiliki bentuk yang berisi, yang bisa diisi. Nah, itu artinya bervolume. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini macam-macam bangun datar dan bangun ruang. Yang sebelah kiri adalah bangun datar, yang sebelah kanan adalah bangun ruang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini, lingkaran ini bangun datar. Kalau kita lihat pasangannya ada sphere atau lingkaran bulat dan silinder. Itu bentuk ruangnya. Jadi maksudnya setiap bangun datar itu memiliki bangun ruangnya juga. Apa sih membedakan? Yang membedakan itu adalah adanya sebuah ruang yang bisa dimasuki oleh sesuatu. Misalnya dalam cube atau kubus. Kubus ini bisa kita masuki dengan barang-barang tertentu. Kalau kita masukin ke dalam persegi kan nggak bisa. Sedangkan kalau kita masukkan ke dalam kubus itu bisa. Begitu penjelasannya. Kita mulai dari bangun datar. Nah, tahu kan ini apa? Ya, ini namanya persegi. Persegi ini ciri-ciri yang paling dominan dari persegi adalah tiap sisinya memiliki panjang yang sama rata. AB memiliki panjang yang sama dengan CD. AD juga sama panjang dengan BC. Kalaupun kita ubah menjadi AB dengan BC, itu kan tetap sama panjangnya. Nah, persegi ini memiliki titik. Titik itu maksudnya apa sih? Titik itu setiap sudut yang memiliki suatu titik. Misalnya ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Itu namanya sudut. Kalau misalnya yang dikasih dua garis ini, dua garis ini, itu artinya itu adalah sisi.
dan sisi persegi itu semuanya sama panjangnya. Nah, apa saja sih yang kita bisa lihat dari persegi? Persegi itu banyak bentuknya di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya jam yang berbentuk persegi nih, terus sapu tangan yang berbentuk persegi, lalu jendela yang berbentuk persegi, ubin-ubin yang berbentuk persegi, apalagi ya, timbangan. Biasanya timbangan itu bentuknya persegi. Tapi kalau misalnya timbangan di rumah kalian bulat, nah itu kakak nggak tahu ya. Nah, coba kalian pikir-pikir lagi, apalagi yang persegi ya di kehidupan kita sehari-hari. Ini jendela. Ayo pikir-pikir lagi. Kalau udah tahu kasih tahu kakak ya, karena kakak juga udah lupa apa aja yang ada di sekitar kita itu bentuknya persegi. Nah, ini selanjutnya ada bukan kubus, ini namanya persegi panjang. Persegi panjang itu mirip sama persegi, tapi salah satu sisinya ada yang lebih panjang. Ini kita lihat, sisi CD dan AB lebih panjang dari BC dan AD. Jadi salah satunya ada yang panjang. Bukan salah satunya, tapi 2 dari 4 itu ada yang panjang. Begitu. Tapi itu panjangnya harus sama rata ya. Jangan DC lebih panjang sedangkan yang lainnya lebih pendek. Nanti bukan persegi panjang namanya. Nah, ayo kita selain itu, seperti persegi, titik yang ada di persegi panjang itu ada 4. Tapi yang membedakan adalah panjang 2 sisi dari 4 sisi itu tidak sama. Pokoknya salah satunya ada yang lebih panjang dan salah satunya ada yang lebih pendek. Nah, kita bisa lihat meja itu bentuknya persegi panjang. Nah, kalau misalnya papan tulisnya juga persegi panjang. Wah, banyak sekali ya barang-barang yang bentuknya persegi panjang. Nah, TV yang gede di rumah kita itu juga persegi panjang. Kita lanjut dengan segitiga. Segitiga itu ciri-cirinya ada 3 sisi, ada 3 titik. Kalau yang tadi kan ada 4. Nah, tapi di segitiga ini cuma ada 3 titik. Makanya sebutannya segitiga, artinya memiliki 3 segi. 1, 2, 3. A, B, C. Kalau misalnya persegi dan persegi panjang dibedakan dengan panjangnya, segitiga ini nggak ada ketentuan yang mana yang harus panjang. Kalaupun AC lebih panjang daripada yang lain, tidak masalah asalkan bentuknya memiliki 3 sisi. Nah, itu di sebelah kiri ada penggaris butterfly. Itu berbentuk segitiga. Di bawahnya itu yang di atasnya lebih panjang kan daripada yang lainnya, itu namanya sisi miring. Sisi miring itu memang terkadang lebih panjang daripada sisi yang lainnya, tapi sebutannya masih segitiga kok. Nah, sebelah ini kalian tahu nggak ini apa? Ini alat musik triangle. Lucu kan namanya, triangle. Nah, ini namanya apa ya? Kakak cuma tahu namanya bendera segitiga. Ini biasanya kita bisa temukan kalau misalnya 17 Agustus. Wah, itu rame yang pakai ini ya. Kita lanjut dengan lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kita kembali lagi ke pelajaran. Nah, ini lingkaran. Lingkaran ini tidak memiliki sudut. Kalau yang lain kan punya sudut kan, A, B, C, D. Nah, keistimewaan lingkaran adalah tidak ada sama sekali sudut di lingkaran ini. Lalu ini apa sih Kak yang R? Nah, R ini namanya jari-jari.
Kalau misalnya yang lain itu punya sisi, maka lingkaran ini tidak memiliki sisi, adanya dia jari-jari. R itu jari-jari. Sedangkan kalau misalnya dari sini ke sini itu namanya diameter. Kalau misalnya dari sini ke sini itu namanya jari-jari. Apa saja sih lingkaran yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari? Oh, duit koin. Dulu kalau kakak dapat kembalian duit dari mama, isinya koin-koin, kakak simpan. Terus kalau misalnya udah banyak, kakak beliin deh kowe. Enak. Lalu ada juga yang lain seperti jam. Itu kancing. Ayo lihat bajunya. Apakah semuanya punya kancing? Ya, enggak semua sih punya kancing, tapi setidaknya baju kita ada salah satunya yang memiliki kancing kan. Nah, kalian tahu nggak ini apa yang di sudut kiri bawah? Namanya CD atau kaset. Kaset. Nah, ini apa nih? Ini kakak dapat di Google. Ini piringnya cantik. Piring hadiah kecap bango. Enggak. Ini bukan hadiah kecap bango. Ini piring estetik. Nah, kita lanjut dengan bangun ruang. Nah, apakah ini? Ini bentuk volumenya dari persegi. Ini namanya kubus. Kubus itu kalau misalnya kita jadikan, kita ambil satu sisi aja, itu namanya persegi. Nah, nanti ini titik-titik ini akan kita pelajari di kelas berikutnya kapan-kapan ya. Tapi intinya setiap persegi, setiap kubus memiliki setidaknya 6 sisi. 6 sisi persegi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu semuanya 6 sisi. Nah, kalau kita lihat ini ada apa sih namanya ini? Dadu. Dadu itu kubus yang berisi 6 sisi. Makanya dadu itu punya 6 titik berbeda. Wah, ini kado biasanya untuk kubus. Nggak tahu kenapa, tapi kalau pakai kado berbentuk kubus itu lucu banget. Nah, kalau kalian yang sebelah kanan tahu nggak itu apa? Nah, itu namanya bukan dice, itu apa ya namanya ya? Kakak lupa. Apa ya? Kalian bisa kasih tahu kakak ya nanti. Kak ini pelupa. Kita lanjut ya. Ini ada namanya balok. Balok itu kalau misalnya persegi menjadi kubus, nah balok ini persegi panjang menjadi kubus, menjadi balok. Nah, sisi panjangnya ada di depan, belakang, atas, bawah. Sedangkan sisi pendeknya ada di kanan dan kiri. Kebalik, kanan dan kiri. Nah, makanya membentuk persegi panjang kalau misalnya kita cuma lihat dari depan aja. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kanan, itu bisa beda lagi bentuknya. Inilah balok. Balok itu mempunyai 6 sisi juga kayak bukan persegi, apa ya namanya, seperti kubus, tapi bentuknya nggak kayak kubus yang sama rata. Jadi balok ini memiliki 4 dan 2 sisi yang sama panjangnya. Nah, ini contoh-contoh balok ya. Wah, itu ada penghapus, ada kotak tisu. Kalau misalnya di ruang tamu itu ada kotak tisu begini. Ini lemari juga, lemari. Tuh, kulkas juga, kulkas. Itu bentuknya balok.
Kita lanjut dengan ini namanya kerucut. Kerucut ini dia bentuknya segitiga tapi bervolume. Nah, di bawahnya itu sebutannya alas. Alas itu biasanya berbentuk bulat, kerucut. Nah, sedangkan yang di sisi-sisinya ini, kalau misalnya dibuka, bisa jadi kayak gini. Ini namanya selimut. Selimut kalau misalnya kita bobok, kita pakai selimut. Nah, yang di atas ini namanya puncak. Bentuknya kayak gini. Nah, dari puncak ke tengah-tengah lingkaran, itu sebutannya tinggi. Begitu. Apa aja sih yang ada di kehidupan sehari-hari kerucut ini? Nah, caping. Caping, tau kan caping? Caping untuk petani menggunakan topinya, yaitu caping pada siang hari supaya nggak kepanasan. Caping. Nah, topi ulang tahun juga loh. Ini namanya pembatas jalan. Pembatas jalan biasanya juga bentuk kerucut. Tuh, wow, nasi kuning untuk hantaran atau buat kita ulang tahun biasanya juga bentuk kerucut. Gunung, gunung, gunung. Gunung juga berbentuk kerucut. Kita lanjut ya. Ini ada namanya tabung. Tabung ini mirip seperti kerucut, tapi kalau kerucut di atasnya membentuk puncak, sedangkan kalau misalnya tabung atas dan bawahnya itu sama ratanya. Nah, ini nama yang di atas namanya atap, yang di bawah ini namanya alas. Sedangkan seperti sama tadi kayak kerucut, yang menyelimutinya ini disebut selimut. Nah, kalau misalnya nih alasnya dibalik menjadi atas, sedangkan atapnya menjadi bawah, apakah namanya berubah? Iya. Kalau misalnya alas kita putar balik jadi atap, namanya menjadi atap, nggak menjadi alas lagi. Begitu. Bawah dan atasnya itu lingkaran. Sedangkan yang menyelimutinya itu kayak selimut, jadi dijadikan selimut. Hehehe. Nah, wah, susu Frisian Flag kaleng. Itu bentuknya tabung. Nah, di bawah ini kotak pensil ya. Kotak pensil itu berbentuk tabung. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya adik-adik udah mendengarkan kakak. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, ayo silakan bertanya. Jangan malu-malu ya.